Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu kita diperingatkan jika Tuhan membukakan suatu jalan untuk makrifat, sadar kepadanya. Jangan pedulikan masalah amalmu yang masih sedikit sekalipun. Sebab Tuhan tidak membukakan itu bagimu, melainkan Ia akan memperkenalkan diri kepadamu. Salah itu ya, lillah billah. Para hadirat yang kehormati, ini banyak pengalaman. Diteruskan, alam ta'lam anna ta'arufa wa muridu alaika wal amalu anta mutiya ilaihi wa inama tuhtihi ilaihi mimma huwa muridu ilaika. Tidaklah engkau ketahui bahwa marifat kesadaran itu semata-mata pemberian karunia Tuhan kepadamu, sedangkan amal perbuatanmu adalah hadiah daripadamu. Maka betapa jauhnya perbedaan antara hadiahmu dan pemberian karunia Tuhanmu. Ini mungkin kita mengambil pelajaran. Ini mungkin ya maaf, kami harapkan ini kita memiliki buku-buku pengajian Ahad bagi beliau Ma'arif Al-Faqidiyah, sehingga nanti kita akan lebih mendalami dan seterusnya. Samping kita menggali yang belum pernah tergali, kesadaran makrifat itu semata-mata pemberian karunia Tuhan kepadamu. Ya, kesadaran ini sangat luas artinya. Mari saya teringat kesadaran ini sangat luas, terutama soal tauhid dan ubudiyah. Soal tauhid, kemarifatan, kita butuh sekali fadzul, anugerah Allah yang agung. Tanpa mendapat anugerah agung dari Allah, lamun kita bisa sadar pada Allah Ta'ala, bisa marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marifat antara seorang hamba dengan Tuhannya melalui tauhid dan ubudiyah. Ini butuh fadzul yang agung dari Allah Ta'ala. Saat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangnya beliau ghausiyat zaman, teringat ada dawuh la yakunul fadzlu illa liqulubil munkasirati al-muta'arridzatil linafaqatil ilahiyah. Tidak ada anugerah fadzul kecuali bagi hati yang merasa hancur, merasa buntu jalan, merasa gagal, merasa membutuhkan sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Kalau kami nggak salah, anugerah ini semata-mata fadl, ini semata-mata kehendak yang memberi fadl. Nah, ini persiapannya kita harus memahami diri dan tahu Allah. Semua dari Allah, baik dan buaya dalam tauhid, baik buruk dari Allah. Bidang tauhid itu lah, bidang syariah Allah beri kaidah, sesuatu yang menimpa dirimu berupa kebaikan, sandarkan itu dari Allah. Yang buruk dari nafsumu. Ini suatu adab yang pokok di dalam penghambaan kepada Allah, sesuai porsi itu sendiri. Porsinya memang semua dari Allah kebaikan itu, dan harusnya kita memahami, menyadari, merasa dalam hati kita. Jadi kita tahu kebaikan baik itu dari siapapun, dari Nabi kita, dari Mbah Yai, dari dari ulama, ustadz, semuanya. Bahkan kebaikan dari pribadi kita masing-masing sekalipun harus sadar, paham, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, bila kita tahu keburukan, famin nafsik, dari nafsumu, ini cara adab yang timbul dari orang lain, dari siapa saja, dari diri kita sendiri terutama, lebih-lebih harus merasa ini dari saya, kesalahan saya, dosa saya, dan seterusnya. Ini kaidah adab, termasuk akhlak yang agung. Termasuk akhlak agung adalah dia mengetahui kebaikan, langsung sadar itu dari Allah. Baik kebaikan timbul dari Nabi kita, dari Mbah Yai, dari ulama, ustadz, semuanya merasa. Dan sebaliknya, bila tahu keburukan hati kita, tahu seorang hamba yang zalumun kafar dalam Al-Quran itu, innal insana zalumun kafar, manusia belat zalim, kufur. Dari Rasulullah SAW kurang lebih, manusia nggone salah, nggone lali, lupa. Kesadaran duduk pada porsinya, hal ini sesuai porsinya memang sudah dari Allah. Memang kita zalumun kafar dan seterusnya. Mengapa kita dicipta zalum kafar oleh Allah? Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan membuktikan ghafar-ghafurnya, kasih sayangnya, anugerahnya pada kita semua. Sebagaimana pengalaman Nabi Adam alaihissalam, beliau tercetak untuk khalifah di bumi ini, maka tidak mungkin bisa di bumi dan punya bekal-bekal adab kepada Tuhannya dan tahu diri. Maka pada waktu dicipta nenggore bahaldi atau makan balhuldi, makan balhuldinya tidak bagus, buruk, salah. Tapi suatu kesimpulan global tidak bisa di dunia tanpa melalui khuldi itu. Cara hitungan logika manusia, karakter manusia, tidak mungkin bisa sedekat itu. Rabbana menangis pada Tuhannya bertahun-tahun, puluhan tahun, sampai 100 tahun para hati-hati menangis, Rabbana. Hanya kelihatan Allah, zalamna anfusana,
selalu merasa dosa di hadapan Tuhannya. Para hati-hati, 100 tahun. Maka kesimpulan globalnya itulah anugerah Allah SWT. Walaupun nyandungnya Khuldi memang salah, memang buruk, tapi kalau globalnya ini anugerah Allah Ta'ala. Tidak mungkin bisa di dunia tanpa nyandungan Khuldi. Dan itulah satu contoh di dalam Al-Quran. Sesuatu yang menimpa dirimu berupa kebaikan, sandarkan itu dari Allah Ta'ala. Merasa sadar berupa keburukan dari nafsumu. Di samping Quran, Allah Ta'ala perjalankan salah satu dari makhluknya, hambanya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam. Para hadirin, kembali pada pengajian ini, kesadaran tahu Allah, tahu diri. Alhamdulillah, di samping itu kita di Wahidiyah ditingkatkan yu'tikul ladzi haqqan haqqah. Di samping hati kita selalu tahu Allah, semua dari Allah yang baik ini, yang dari nafsumu, dari nafsuku. Hati-hati. Kemudian disempurnakan dengan yu'tikul ladzi haqqan haqqah, memberikan hak pada yang berhak. Ajan waidah ini tahaluk bi akhlaqillah subhanahu wa ta'ala, kama qala hadis, maksudnya kurang lebih sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan hak-hak pada yang berhak. Jadi yu'tikul ladzi haqqan itu adalah perjalanan Tuhan kita, kasih sayang Allah pada makhluknya, memberi dan seterusnya, memberi anugerah, memberi ghafur, kasih sayang. Tapi sayang hambanya salah paham. Para hati-hati, berlarut-larut. Para hati-hati, memang kita tidak bisa seperti Nabi Adam alaihissalam, satu kali salah puluh-puluh tahun nangis, hanya kelihatan Allah dan keburukan dirinya sendiri. Namun kewajiban kita adalah kita berjuang, jihadun nafsi, salah kembali pada hati itu. Dan jihadun nafsi itu merupakan perjalanan orang hidup di dunia. Saya sering matur, kita di dunia ini mau tidak mau, siap atau tidak siap, harus jihad. Para hati-hati. Pembuktian secara ilmiah, kondisi dicipta oleh Allah kita di bumi ini sebagaimana kita bersama. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku, lain tidak. Itu satu rancangan Allah, kasih sayang Allah. Kita diberi kesempatan. Misalkan ada seorang gubernur, presiden memberi kesempatan pada rakyat jelata, kesempatan sowan kepada seorang presiden. Rakyat jelata diberi kesempatan sowan kepada seorang presiden. Ini satu kehormatan yang besar bagi seorang rakyat. Betapa bahagianya seorang rakyat biasa diberi kesempatan sowan kepada presidennya. Pada hati-hati. Bahkan jikalau mereka diperintah oleh presidennya, walaupun diberi beban tugas, asal dia mau, mampu, pasti dilaksanakan. Karena bahagia, bangga, didekati dengan presidennya. Para hati-hati. Ini satu contoh. Apalagi kita didekat Tuhan yang Maha Agung, Maha Luhur, Maha Sempurna, Maha dan seterusnya. Diberi kenikmatan, suatu saat diberi kenikmatan, semangat berbuat kebaikan, diberi kesempatan berbuat baik,
semangat berbuat baik dan seterusnya, Allah akan menambah anugerah pada manusia itu. Suatu kesempatan Allah akan membuktikan ghafurnya kasih sayangnya. Disandungkan kesalahan memang tercipta karakter yang zalim kafar, karakter yang melakukan manusia, maka dia refleksi perjalanan hidupnya nyandung kesalahan para hadirin. Ini maksudnya kasih sayang Tuhan akan memaklumkan, akan memberikan keanugerah pada hambanya, membuktikan ghafurnya pada seorang hamba yang dicintainya, sehingga Allah menyabdakan dalam pada diskusinya, maksudnya kurang lebih, hambaku, jikalau seorang hambaku datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa seluruh jagat raya ini, asalkan dia tidak syirik, asal dia sungguh-sungguh, pasti aku Allah akan menyambut kedatangan hambaku itu dengan ampunanku seluruh jagat raya pula untuk hambaku. Betapa agung kasih sayang Tuhan kita, kita diberi anugerah, ditambah anugerah kita pada kita. Allah akan menjadi kita, membuktikan ghafurnya. Tapi sang manusianya berlarut-larut, berhati-hati seperti saya ini. Mari kita mohon ampun pada Allah Ta'ala, mohonkan ampun untuk kita, anak cucu kita, keluarga kita, bangsa manusia, teman ampun di hadapan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua itu tidak lagi diberi anugerah yang besar yang agung, sehingga kembali fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana salli salimi ala Muhammadin syafi'il ummah wal alihi wa ja'alna mamsu'in bil waqtiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirta wahdina qarib ali bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Tidak kembali pada pengajian, tidakkah engkau ketahui bahwa makrifat kesadaran itu semata-mata pemberian karunia Tuhan kepadamu, karunia fadzl. Sekali lagi, la yakulul fadzlu illa likul bil mukasirati al muta'arridati li nafakatil ilahiyah. Tidak ada anugerah Allah Ta'ala melainkan bagi hati yang merasa hancur, merasa butuh jalan, merasa tidak ada kemampuan, merasa banyak dosanya, membutuhkan sekali pada Tuhannya kasih sayang. Ini pengalaman Nabi Adam yang Nabi Musa juga diberikan buntu jalan, akhirnya dibuka oleh Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah pengalaman kita banyak sekali. Kita orang yang dosa diberi kesempatan merasakan indahnya, betapa diberi kesempatan fafirillallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang kehormati, kenikmatan cara penerapan berupa lillah billah lirasul birasul yu'tikul ladzi haqqin haqqa taqdimul anfal aham sama anfal anfal, dilengkapi doa-doa asma-asma yang sesuai. Allahumma ya wahid ya ahad, duh zat yang maha satu, duh zat yang maha esa, ya wajidu, duh zat yang maha menemukan. Semua manusia ingin menemukan yang dia cari tanpa terkecuali. Maka di sini kita membutuhkan menemukan jalan hati untuk sadar ma'rifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga termasuk wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah, wa
wa tamama nikmatika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Ini doa yang paling tepat sebagai hamba. Tidak ada doa yang dimohon seorang hamba yang lebih tepat mohon supaya si hamba itu dapat melaksanakan tugas penghambaan kepada Tuhannya syar'an wa hakikatan, dan termasuk perjuangan para pendidik. Alhamdulillah Pakitiyah di samping cara menata hati, fokus ingat Allah, fokus hanya semata-mata untuk Allah, pasarnya, ladangnya, kantornya, tempat sosialnya, dan semuanya, bahkan aktifnya, istirahatnya, semuanya ada ketan hati, niat untuk Allah. Walaupun kelihatannya seolah-olah ini kebutuhan suatu rumah tanggaan, kepribadian seorang, asalkan tidak bertentangan dengan syariah, maka yang menang termasuk istirahat. Semuanya kita tengeri, fokus ingat pada Allah, semata-mata untuk Allah. Tauhidnya, kesadaran rasa bahwa alam semesta dirinya termasuk berbuat itu, kemauannya, doanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali pada ini, betapa agungnya ma'rifat, kesadaran pada Allah Ta'ala. Ma'rifat antara hamba dengan Tuhannya dalam bidang ruhnya amal, porsi hubungan pada Tuhannya dalam perhambaan itu semata kelihatan Tuhannya, semata untuk Tuhannya, lain tidak. Itu kesadaran porsi nilai penghambaan pada Tuhannya. Tauhidnya juga diterapkan, kesadaran rasa alam semesta dirinya, perbuatan itu semua Allah yang menciptakan. Inna lillahi billah. Kemudian karena kita beliau sallallahu alaihi wasallam wa ati'ur rasul, ati'ullah wa ati'ur rasul, maka disampaikan pada Allah langsung juga kita makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul, dan bir Rasul merasa kita bisa lillah bila merasa ini jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu begitu juga kita bisa lillah bila Rasul. Ini adalah dari Allah, jasa beliau Rasul ada zaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelengkapannya kesadaran itu dalam perjalanan penghambaan, tahu diri pada hati-hati. Tahu diri kita kondisi tercetak suatu kondisi yang zalim kafar, mahal kata manusia, maka betapapun perjuangan kita tetap saja kita dalam lingkaran zalim kafar, mahal kata manusia. Karena mesti bertentangan dengan illa liya'buduni, porsi suatu mengabdi secara kuantitas. Kalau kan tidak salah ya, semasa hidup kita semuanya ada niat ibadah pada Allah seharusnya. Maka karakter manusia tidak mampu untuk memenuhi itu. Maka seharusnya si manusia itu merasa menyadari bahwa kami adalah zalim kafar. Zalim, contoh istilah bahasa gelap, arti istilah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dalam arti suatu keburukan. Suatu contoh,
Kita dicipta untuk Allah, tapi lupa lillah berarti untuk selain Allah, kemauannya sendiri atau yang lainnya. Itulah zalim para hadirin. Meletakkan kondisi kenyataan kemampuan alam semesta yang dari Allah. Kita punya perasaan. Di saat kita tidak sadar Allah, otomatis kita merasa ada kemampuan diri kita ini. Itu juga zalim para hadirin. Di saat kita hidup ini ada lillah dalam perjalanan hidup ini, entah pasar bentuk nyata, ladang atau kampus, tempat sosial, tempat istirahat dan seterusnya. Dia dan lillah billah, alangkah indahnya. Di saat lupanya adalah betapa hancurnya, hina dinanya yang tiada tara, alam semesta tidak yang melebihnya. Di saat kita ada lillah billah, kita berarti memfungsikan diri ini pada rancangan Allah. Illa liya'buduni, alangkah indahnya. Makhluk-makhluk yang ada kaitan hidup ini, udara, bumi, matahari, air, tumbuhan, semuanya katut indah karena makhluk itu kita jadikan sebagai rangkaian hidup dalam perjalanan mengabdi kepada Tuhannya yang ditasbihinya. Alangkah indahnya kita memfungsikan diri untuk mengabdi pada Tuhan kita. Alangkah indahnya kita memfungsikan alam semesta, udara, bumi, matahari, air, tumbuhan di dalam rangkaian hidup dalam perjalanan mengabdi kepada Tuhannya. Alangkah indahnya. Maka ahsanul takwim tiada tara, mereka dicetak sebaik-baik ciptaan Allah pada waktu itu para mujahidin. Namun di saat lupa lillah, mungkin kita lupa, salah, mari kesadaran salah, tobatnya, istighfarnya diniati lillah billah para mujahidin. Jangan kita biarkan kelemahan kita masa lalu yang akan datang. Kelemahan kita yang masa lalu, misalkan kita lupa nyandung kesalahan, mari segera ingatnya, tobatnya, istighfarnya, kita niati lillah billah para mujahidin. Sehingga makhluk berupa maksiat itu tidak kita sia-siakan dalam di dunia ini, baik kesalahan yang sudah dan akan datang para hadirin. Nabi juga demikian. Mohon ampun dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ini tidak berarti memberi kesempatan tidak baik, tidak berarti kesempatan. Para hadirin yang kami hormati, betapa perjuangan kita, jihad kita tetap karena karakter yang zalim kafar, mau kotok manusia, tetap kesandung kesalahan. Nanti kapan pasti akan terjadi dalam kehidupan ini. Maka di samping kita tobat istighfar dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang tak istighfari dengan lillah billah, dan kenikmatan kemampuan jihad pas menang ini kita syukuri. Pas suatu saat kita diberi kesempatan mujahadah sampai sekarang ini, kenikmatan anugerah ini mari kita syukuri para hadirin. Mudah-mudahan ditingkatkan kemampuan kita mensyukuri fadl Allah Subhanahu wa taala. Dan kesandung-kesandung yang telah lalu dan akan datang kita tobati, kita istighfari, dan perjuangan supaya tidak kembali lagi kesalahan
kita juga kita niati berjuang dan berdoa, kita niati lahbiah dan terusnya. Alangkah indahnya para akan katirat. Orang yang diberi fadl Allah Ta'ala, dia makrifat kepada Tuhannya, sadar sebagai hamba yang zalim kafar. Di saat dia mendapat anugerah Allah, berbuat baik, semangat, dia syukur pada Allah Ta'ala. Di saat dia kesandung dosa, dia segera tobat istighfar mohon ampun kepada Tuhannya. Para hadirat yang kami hormati, yang mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemampuan untuk berbuat sebaik-baiknya. Sekali lagi di sini tadi disebutkan, manusia mau tidak mau, siap atau tidak siap, harus jihad antara mati dan hidup. Kondisi yang ilal ya'buduni, aku orang ngidin manusia kecoba untuk mengabdi pada Allah. Kita diberi ujian, kemauan manusiawi, kemauan yang cenderung untuk saya, perasaan saya. Maka perjalanan nahkoda ini untuk ya'buduni Allah diuji dengan manusiawinya. Maka di saat si nahkoda itu mendapat anugerah Allah, alangkah indahnya. Lillah billah, di saat dia kalah dengan manusiawinya, dia hancur menjadi seburuk-buruk ciptaan Allah. Para hadirin, dikatakan sebaik buruk ciptaan Allah karena di saat itu dia zalim pada dirinya, meletakkan bukan mengabdi pada Tuhannya tapi kepada diri sendiri. Ditambah lagi alam semesta mestinya tempatnya sebagai rangkaian mengabdi untuk Tuhannya, tapi kok untuk diri sendiri. Dia meletakkan makhluk ini bukan mengabdi pada Allah tapi mengabdi pada nafsu yang dibentuk oleh Tuhannya. Padahal betapa buruknya manusia yang tidak labah itu para itu. Mari kenyataan refleksi karakter yang dzulm kafir ini, yang sudah yang datang kita tobati, kita istighfari, kita niati billah para itu. Yang mudah-mudahan pengajian akad pagi diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat masalah barokah sebab-sebabnya. Para hati-hati, para hadirat yang kami hormati, orang tidak mungkin bisa sadar pada Allah Ta'ala, makrifat tanpa mendapat fadl dari Allah Ta'ala. Orang tidak bisa mendapat fadl dari Allah Ta'ala tanpa merasa tidak mampu, merasa hancur, merasa gagal di hadapan Tuhannya, seperti Nabi Adam, Nabi Yunus dan Nabi Musa alaihissalam dan dalam perang Badar itu. Di samping yu'tikul ladzi haqqin haqqan dan seterusnya para hadirat. Para hadirat yang kami hormati, juga pada penjelasan diteruskan, inna qalilal amali ma'al ma'rifah khairun min katsiril amali biduniha. Sedikit disertai kesadaran lebih baik daripada amal yang tanpa ada kesadaran ma'rifat. Ya mudah-mudahan kita ini, keluarga, anak cucu kita, semua diberi fadl oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ahjinasul amal litanawwa'i walidatil ahwal. Beraneka warna jenisnya amal perbuatan disebabkan karena bermacam-macamnya pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Amal ibadah orang itu bermacam-macam karena komandonya hati. Komandonya hati, dan hati mengkomando itu karena ada sorotan dari Allah atau fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
disebut hal atau bentuk jamaknya ahwal, yaitu keadaan hati atau sikap muril yang berada di dalam hati, sehingga hati ingin bergerak, ingin begini, ingin begitu. Hati ingin mujahadah, ingin baca sholawat, ingin istighfar, ingin zikir Allah Allah atau la ilaha illallah Allah, sehingga hati ingin Allah ya wahidu ya hak ya wajud jawa dan sebagainya dan sebagainya. Ada yang ingin menolong orang lain, ingin menyiarkan dan sebagainya. Itu bermacam-macam, oleh karena bermacam-macam pula dorongan tekanan dari hati. Dan hati menekan begitu sebab ditekan oleh fadl Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi pada fadl Allah taala. Semakin tinggi besar fadl Allah taala, tentunya ini jadi persiapannya. Semakin adab hatinya, tahu Allah, tahu diri, semakin mantap, maka fadl Allah semakin agung pada hadirat. Semakin besar persiapannya, seperti Nabi Adam, Rabbana dzalamna 100 tahun. Seperti Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Musa sudah bunuh jalan di kebun kesan kemari, tidak berani bunuh, tapi akan dibunuh, melarikan diri, menyelamatkan semua pihak. Di satu saat sudah di tebing lautan, di pinggir lautan, maka mendapat anugerah sehingga terbelah sebagian kita mulai bersama. Di samping yu'ti kulladzi haqqin haqqo, alhamdulillah barakan katirat. Dan di dalam akidah ini adat tahu Allah lillah billah hasanatin faminallah li rasul dan tahu diri merasa dosa dan sebagai hamba butuh sekali pada Allah Ta'ala. Ini satu kenikmatan yang besar sekali pada akan hadirat. Ya mudah-mudahan ya memang manusia, jadi manusia mau tidak mau, siap tidak siap harus jihad aneh sudah mati. Di saat dia ada lillah dalam perjalanan hidupnya, pasarnya, ladangnya, kampusnya ada lillah, maka dia hidup ada jiwa ubudiyah kepada Tuhannya. Di saat lupa lillah mati, tidak ada ubudiyah dalam jiwanya para hadirin, maka dikatakan mati para hadirin. Pasarnya mati, tidak ada roh mengabdi pada Tuhannya. Ladangnya mati, tidak ada roh mengabdi pada Tuhan. Kampusnya, kantornya, dan seterusnya. Maka kita harus jihad, latihan lillah billah dalam kehidupan ini, saduk dosa, dan balik lekas kembalinya, istighfarnya, tobatnya yang dia lillah billah. Doa dan diberi kemampuan tidak dosa lagi, diniatillah billah dan seterusnya. Saya kita manfaatkan hidup ini untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan diambil dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling ngapuran halal-halalan satu dengan yang lain. Ya mudah-mudahan bagian akad pagi ini benar-benar diridhai oleh Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Membawa manfaat masalah barokah, peningkatan kesadaran kita bersama, perjuangan kita bersama. Fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya pengajian cukup sekian, waktu dan tempat kami persilahkan jamaah Waidah Pusat.